Kalau memang beliau tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini, harusnya dia memberikan klarifikasi, buktikan kalau memang dia tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini. Hola netizen yang tercinta, Wahyu Ciptaningsih mantan Wakil Bupati Cirebon mendadak memberikan klarifikasi di akun media sosial sebab salah satu anaknya dikaitkan sebagai salah satu DPO di kasus Vina Cirebon. Hal itu setelah Hotman Paris menyinggung adanya dugaan salah satu anak pelaku kasus Vina merupakan anak Bupati Cirebon. Sejumlah pesan berisi tuduhan pun masuk kepada dirinya. Ada yang menduga sikap diamnya atas kasus Vina Cirebon karena dia punya kepentingan untuk menyelamatkan anaknya dari jerat hukum. Netizen yang berbakti menduga anaknya sebagai salah satu pelaku yang masuk dalam DPO karena salah satu anaknya bernama Dani, Ramadhani Purwadi Sastra, dan salah satu DPO sebagaimana diumumkan kepolisian diketahui juga bernama Dani. Kendati demikian, Wahyu Ciptaningsih menegaskan bahwa anaknya bukanlah seorang. Dia mengaku kaget tiba-tiba saja anaknya dikaitkan sebagai salah satu pelaku. Dia merasa ada penggiringan opini yang sadis dialamatkan kepada keluarganya. Untuk kasus penegakan hukum atas kasus meninggalnya Vina, dia mengaku sudah di luar kapasitasnya, sebab proses penegakan hukum merupakan ranah pihak berwajib. Wahyu Ciptaningsih mengatakan dirinya tidak masalah apabila Hotman Paris mau menguliti keluarganya apakah benar ada kaitannya dalam kasus kematian Vina atau tidak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Klarifikasi istri mantan Bupati Cirebon, usai anaknya dikabarkan DPO, sama bilang Bapak Hotman Paris Hutabe bilang nih, kalau putra dari mantan Bupati Cirebon itu adalah salah satu pelaku DPO pembunuhan Vina, dan ini ditampik oleh orang tuanya, ibunya ya. Itu benar apa enggaknya Bu? Harus bisa dibuktikan, jangan sampai nanti suatu saat ya, ini waktu berjalan bagaimanapun juga pihak dari kepolisian bahkan Polda Metro sudah turun tangan menangani kasus Vina yang 8 tahun tenggelam. Setelah filmnya naik viral lagi, inilah kekuatan netizen yang bisa ngebongkar sesuatu yang udah tenggelam. Kenapa? Mesti nunggu viral gitu. 8 tahun kemana aja para polisi? Pasti pikiran netizen begitu kan? Ini mewakilkan aja Pak ya, karena nggak bisa munafik lah Pak ya. Pasti ngomong kayak gitu banyak netizen, karena emang kenyataannya itu 8 tahun tenggelam coy. 3 orang nggak bisa ketangkep, teroris aja belum ngapa-ngapain udah ketangkep, udah terdeteksi. Ini 3 orang bocil geng motor, sekarang mereka sudah dewasa ya. Mungkin waktu kejadian itu mereka masih ABG, nggak terdeteksi juga sama pihak kepolisian Cirebon, Jawa Barat. Kalau bisa Bapak Listio Sigit, tolong dibersihkan itu oknum-oknum yang merusak pihak kepolisian ya. Sekarang netizen Indonesia ini sedang melihat kinerja kepolisian, kasus yang 8 tahun sudah tenggelam bisa nggak tertangkap lagi. Malah ada yang bilang, ini orang-orang yang udah masuk penjara ini nih, yang bilangnya punya Vina, mereka itu hanya tukang bangunan. Kok bisa gitu rekayasanya? Dan kalau ini benar-benar terbukti mereka itu bukan pelakunya, sungguh memalukan sekali kemarin kinerja dari kepolisian Cirebon, Jawa Barat. Coba itu, apa mesti netizen gitu yang kerja keras sekarang di komentar-komentar, mencari di FB, di semuanya media sosial, platform, mencari 3 pelaku Vina. Sedangkan cyber dari pihak kepolisian itu lebih canggih alat-alatnya yang bisa melacak dengan cepat siapa itu 3 DPO itu melalui cybernya yang keren itu. Semoga pihak kepolisian segera bisa menangkap pelaku itu, karena sekarang ini jadi bola liar Pak. Kita tunggu. Saya adalah salah satu netizen yang kritis untuk melihat kebenaran dan kinerja pihak kepolisian untuk mengusut kasus Vina yang sudah tenggelam 8 tahun.
Keren banget sih ini menurutku ya. Ada salah satu komentar yang langsung dibalas seorang wakil Bupati Cirebon. Gimana menurut kalian? Ini menjadi kehormatan khusus loh, menjadi perhatian seorang wakil Bupati. Dia komentar gimana sih? Komentarnya, kenapa yang bunuh Vina anak-anak pejabat rata-rata ya? Si Vina pasti cantik, banyak yang suka nih, sampai-sampai anak pejabat. Langsung dibalas wakil bupati loh. Semua DPO sudah diinfokan oleh Polda Jabar ya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan saya atau keluarga saya. Beda adalah kok wakil bupati respon netizen sih menjadi tanda tanya loh ini. Kita cek akun ini apakah benar seorang wakil bupati Cirebon ya. Kita cek sesuai namanya Bunda Ayu. Bunda Ayu, kita cek saja ya, Bunda Ayu. Wah, langsung paling atas kita klik saja jediet. Oh ini Bunda Ayu ya, Bunda Ayu. Kita lihat apakah dia benar real akun dari wakil bupati. Kita lihat postingan-postingan. Oh iya, dia memposting-posting gini ya. Langsung saja silaturahmi kalau mau mampir-mampir, siapa tahu dikasih kopi aja. Jabang bayi langsung. Ini mbaknya menjadi kehormatan loh, dibalas seorang wakil bupati loh komentarnya loh. Postingannya seperti ini. Oh iya. Terima kasih Bunda Ayu ya sudah membalas komentar siapa sih ini tadi ya. Ada perekaman layar, jangan dihentikan dulu lah. Jabang bayi. Mbak Kiki ini kehormatan khusus loh, komentarnya dibalas Ibu Wakil Bupati. Ini menjadi pertanyaan loh ya, netizen dikomentari langsung ya oleh wakil bupati. Ada apa padahal dia nggak sebut merek loh, tapi dibalas loh. Jabang bayi, aku bertanya-tanya ini harus dijawab siapa ini. Aku mbok yo sekali-sekali dibalesi toh Bu. Yo pengen loh iya kenal jenengan, salam seduluran nggih Bu Bunda Ayu. Mantan Bupati Cirebon tidak terima dikaitkan dengan kasus Vina dan akan melaporkan Hotman Paris. Kalau memang beliau tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini, harusnya dia memberikan klarifikasi, buktikan kalau memang dia tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini. Semoga aja memang beliau ini tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini. Buat Bapak, kalau memang tuduhan Bang Hotman itu salah, tolong bantah Pak dengan bukti-bukti. Dalam kasus ini kan Bapak dituduh sebagai bapak dari salah satu DPO ini. Kalau memang tidak terbukti salah satu DPO ini bukan anak Anda, berikan klarifikasi, tunjukkan semua buktinya ke pihak kepolisian dan juga media, supaya Anda tidak dikaitkan lagi oleh netizen ke depannya mengenai kasus ini. Dari keterangan di podcast Denny Sumargo sama keterangan bersama Hotman Paris, ini janggal ya. Maksud gue gini loh, kalau orang bilang itu kecelakaan tunggal, masa sih korban udah babak belur gitu gak ada timbul kecurigaan gitu dari kondisi motornya, kondisi handphonenya, dan kondisi lainnya. Agak bingung gimana konsepnya sampai awalnya dipercaya itu kecelakaan tunggal. Malah keluarga korban yang notabene bukan orang forensik, orang awam, bisa berasa ini kayaknya ada yang aneh gitu kan. Lalu itu 8 orang yang ditangkap dengan BAP terpisah, kok bisa ya udah kasih tahu secara kompak bahwa ada 3 orang lagi pelaku utama, kok kayaknya proses mencari pelakunya tuh susah bener. Padahal kalau 8 orang itu bisa kasih sketsa, harusnya ketangkep ya. Lebih aneh lagi gini, harusnya pihak kepolisian tahu siapa keluarganya si pelaku, karena kan di podcastnya Hero Data, kalau nggak salah Hero Data ya namanya, katanya ada keterangan dari adik si pelaku bahwa dia juga dihantui. Berarti kan bisa ya
untuk melacak pelaku tuh ada di mana. Itu yang lebih membingungkan adalah keluarganya Eki ya, pacarnya Vina, kok nampaknya nggak terlalu effort untuk mencari tahu siapa pembunuh anaknya. Padahal katanya Eki dari keluarga polisi. Ini benar janggal sih. Lalu ya sekarang ada DPO. Tapi kalau DPO-nya tidak ada gambarnya, kita bantunya gimana? Harusnya bukan perkara susah untuk men-sketsa wajah pelaku. Ya 8 orang itu di BAP ulang aja. Kan mereka yang kenal baik 3 orang itu. Masa segitu susahnya untuk nyari namanya dah? Taruhlah dia berubah nama, paling enggak wajahnya harusnya bisa tetap dikenali. Emangnya dia mau operasi plastik gitu? Jadi benar-benar berharap Bang Hotman bisa menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Dan tolong ya, betul-betul tolong. Kenapa sih kalau di kita itu kasus harus viral dulu baru ditangani, baru dianggap penting gitu. Kalau tuh film gak muncul, apa akan begini? Kasusnya hilang, lalu nanti kadaluarsa gitu. Tolonglah. Dan gue berharap kita semua netizen kerjasama, yuk kita bongkar kasus ini sampai kelar.